Aku yakin kalian semua yang nonton video ini pasti pengen berubah. Tapi mungkin kalian masih merasa kalau keadaan dan kondisi kalian saat ini masih menjadi penghalang untuk melakukan perubahan itu. Aku yakin kalian semua pasti pengen lebih maju, tapi mungkin keadaan lingkungan, tekanan sosial, atau mungkin mindset kalian sendiri itu belum mensupport kalian untuk menjadi lebih maju. Untuk itu teman-teman, hari ini kita akan ngebahas salah satu tokoh bangsa Indonesia yang udah lahir lebih dari 100 tahun yang lalu, tapi mindsetnya jauh lebih progresif dari kebanyakan anak muda zaman sekarang. Namanya adalah Raden Ajeng Kartini. Tapi tenang aja teman-teman, video kali ini nggak akan kita buat klise, karena di sini kita nggak akan bahas tentang kebaya, upacara, atau sekedar simbol-simbol Hari Kartini. Tapi tentang bagaimana Kartini yang dalam keterbatasan super ketat tetap bisa punya mindset yang bahkan masih relevan untuk kita contoh sampai hari ini. Tapi sebelum kita ke Kartininya teman-teman, coba kita lihat dulu realitas kehidupan kita, generasi muda sekarang. Banyak dari kita, generasi muda ini yang merasa hidupnya tuh capek, stuck, insecure. Bahkan meskipun sebenarnya kita udah punya akses ke internet, kita punya akses ke pendidikan, dan kita punya kesempatan. Tapi masih banyak dari kita yang merasa kalau hidupnya itu jalan di tempat. Pertanyaannya adalah, kenapa? Kalau kita mau melihat secara umum, banyak dari generasi muda sekarang itu yang punya mindset korban. Dimana kita selalu menjadikan hal-hal yang nggak bisa kita rubah sebagai alasan dari kegagalan kita. Aku nggak bisa A karena orang tuaku. Aku nggak bisa ngelakuin B karena aku lahir dari keluarga yang miskin. Atau mungkin aku nggak bisa ngelakuin hal kayak mereka karena aku biasa-biasa aja. Ini bukan tentang nyalahin teman-teman ya, tapi bagaimana mindset itu sangat penting untuk membangun kesuksesan kita. Nah, disinilah letak relevannya kalau kita coba bandingin dengan Kartini. Kartini itu teman-teman, dia lahir pada masa perempuan itu nggak boleh sekolah tinggi. Nggak bisa kerja bebas. Bahkan hidupnya udah dijadwalkan. Nikah muda, diam di rumah, kemudian selesai. Tapi Kartini itu nggak nyerah gitu aja. Dia menulis, dia membaca, bahkan dia bisa berkirim surat ke teman-temannya di Eropa. Padahal dia cuma punya kamar dan kertas, tapi pikirannya bisa mendobrak batasan zaman ketika itu. Keinginan Kartini ketika itu bukan cuma sekedar untuk bisa sekolah teman-teman, tapi dia juga punya keinginan yang besar untuk bisa berpikir. Nah, ini yang menarik. Karena badan dia secara fisik dikurung, tapi pikiran dia bebas. Coba kita bandingin dengan kebanyakan kita sekarang yang secara fisik kita sangat bebas, tapi kebanyakan dari kita punya mindset yang terkurung. Untuk itu di video ini kita akan coba melihat mindset Kartini yang mungkin masih relevan banget untuk kita contoh. Mindset pertama yang bisa kita contoh dari Kartini adalah keterbatasan bukan berarti berhenti. Kartini sadar betul bahwa saat itu dia nggak bisa bebas keluar dari rumah teman-teman, tapi dia nggak berhenti untuk belajar. Dia menggali ilmu dari buku, dari surat menyurat, dari diskusi. Sekarang ini teman-teman, kita udah punya akses ke internet, kita punya akses ke YouTube, kita punya akses ke podcast. Sehingga nggak relevan banget rasanya kalau kita masih menjadikan keterbatasan itu sebagai alasan untuk kita tidak belajar. Mindset kedua dari Kartini yaitu suaranya yang kecil tapi bisa berdampak besar. Kartini itu nggak punya ribuan followers teman-teman. Dia nggak punya TikTok dan nggak punya YouTube. Tapi surat-surat dan pikirannya bisa membuat Belanda dan Hindia Belanda ketika itu mikir ulang soal pendidikan untuk perempuan. Hari ini mungkin kita cuma bisa bikin tulisan di Twitter, WhatsApp, atau kita bisa bikin video di TikTok, YouTube. Tapi jangan pernah menganggap itu nggak ada efek teman-teman. Kalau Kartini aja bisa merubah sistem kolonial Belanda ketika itu dengan surat, masa kita nggak bisa sih ngerubah hidup kita sendiri melalui postingan positif yang selalu konsisten kita lakukan? Dan mindset ketiga adalah berani bersuara meskipun tidak sempurna. Kartini tahu betul teman-teman bahwa dia bukan orang yang sangat pintar, bahkan dia juga sering merasa tidak cukup. Tapi dia tetap menulis, dia tetap menyuarakan karena dia tahu diam itu lebih menyakitkan. Sekarang banyak dari kita yang takut untuk memulai sesuatu karena merasa sesuatu itu belum sempurna. Perfeksionis. Nunggu pintar dulu, nunggu sukses dulu baru berani tampil. Padahal teman-teman gak ada perubahan itu yang datang dari sesuatu yang serba siap, tapi dari yang mau kita mulai duluan. Gak ada satu karya pun yang sempurna, yang ada itu adalah karya yang berani untuk dimulai. Sekarang teman-teman, di akhir segmen ini aku pengen coba kalian tanyakan dua pertanyaan penting ke diri kalian sendiri. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah kalian benar-benar gak bisa, atau hanya sekedar gak berani untuk memulai? Dan yang kedua, coba tanyakan mindset kalian. Apakah kalian sudah punya mindset berkembang, atau hanya mindset yang suka menyalahkan keadaan? Ini bukan soal untuk menjadi sempurna teman-teman, tapi untuk menjadi sadar. Karena bukan kesempurnaan yang mendorong kita untuk berubah, tapi yang mendorong kita untuk berubah itu adalah kita sadar bahwa perubahan itu penting. Hari Kartini ini bukan hanya sekedar perayaan simbolik, tapi tentang merefleksi diri kita, bagaimana seseorang yang dengan keterbatasan super ketat bisa menjadi inspirasi bagi orang sampai sekarang.
Jadi coba kamu tuliskan di kolom komentar sekarang, mindset apa yang paling kamu butuhkan untuk berubah saat ini. Siapa tahu juga bisa nanti untuk menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan jangan lupa bertumbuh.